Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Nur Rifhan Solihin selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait akad-akad dalam fikih muamalah, di antaranya ada akad ijarah, akad rahan, akad gadai atau rohan, akad syirkah, akad mudharabah, akad musyarakah, dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu akad yang ada di dalam fikih muamalah, yakni akad qard. Nah, mengapa akad qard ini penting? Nanti akan kita pelajari bersama. Di tengah gempuran sistem ekonomi konvensional yang menggunakan bunga dan riba, akad qard ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi hal tersebut. Berdasarkan fatwa DSN MUI, DSN MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 /DSN MUI /4/2001, yang disebut qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dalam hal ini istilahnya muqtarid, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Jadi yang di dalam akad ini yang wajib dikembalikan hanya pokok pinjaman saja, tanpa ada bunga dan tanpa ada riba. Kemudian berdasarkan PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/Peraturan Bank Indonesia (2005), yang dinamakan akad qard adalah meminjamkan dana tanpa imbalan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman secara tunai atau diangsur dengan jangka waktu tertentu. Jadi akad qard ini bisa dikembalikan secara tunai ataupun bisa juga secara angsuran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Yang artinya, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang banyak baginya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, an Ibni Mas'udin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi bersabda, jika seorang muslim memberi pinjaman kepada saudaranya 2 kali pinjaman, maka Allah akan menghitungnya sebagai sedekah 1 kali. Jadi tanpa ada sedekah pun sudah dianggap sedekah dengan cara memberikan pinjaman. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah rukun dan akad qard. Yang pertama tentu ada pemberi pinjaman, yakni muqrid, atau pihak yang memberikan pinjaman dana. Yang kedua, ada penerima dana atau penerima pinjaman atau muqtarid, yakni pihak yang menerima pinjaman. Kemudian ada objek akad, yakni benda yang dipinjamkan dari pemilik
kepada peminjam. Kemudian ada sighat, yakni ijab qabul atau ucapan untuk memberi dan menerima pinjaman. Itulah rukun-rukun dari akad qard. Kemudian syarat dari akad qard adalah yang pertama, syarat bagi subjek akad atau akidain atau mukrid dan muktarid, yakni balik, berakal sehat, ridho atau rela tanpa ada paksaan apapun, dan tanpa ada tekanan atau paksaan. Yang kedua, syarat untuk objek akad atau uang atau nominal yang jelas dapat diukur, dinilai, dan ditimbang. Tentunya tidak selamanya berbentuk uang. Yang jelas dapat diukur, dinilai, dan ditimbang. Kemudian yang ketiga, syarat sighat atau ijab qabul, yakni pengucapannya harus jelas, eksplisit, dan tidak berbelit-belit. Nah, sampailah kita pada implementasi akad qard ini di lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, saya ambil contoh, yakni ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS Al-Muna Berkah Mandiri. Nah, teman-teman mahasiswa bisa silakan untuk mencari ya lembaga-lembaga keuangan syariah mana yang telah melaksanakan akad qard ini. Misalnya di perbankan atau di BMT atau di manapun itu, atau di koperasi syariah yang kira-kira bisa kalian cari tahu dan kalian pelajari akad qardnya. Nah, saya ambil contoh di LKMS Al-Muna Berkah Mandiri atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al-Muna Berkah Mandiri. Di lembaga tersebut telah menerapkan akad qard, ya, di mana lembaga ini berada di Yogyakarta, tepatnya di Pesantren Kerapiak Yogyakarta. Nah, di dalam lembaga keuangan mikro syariah tersebut telah dilakukan atau telah terjadi praktek pinjam-meminjam dengan akad qard. Sasaran pinjamannya adalah masyarakat yang potensial produktif, yang memiliki kemampuan dan semangat untuk bekerja, serta amanah juga dapat dididik. Nah, mekanismenya adalah di dalam prakteknya nominal yang dipinjamkan adalah sementara hanya 1 juta. Ya, 1 juta. Mekanismenya adalah pengembalian pinjaman dengan cara diangsur sebanyak 50 kali. Jadi 1 juta dibagi 50, kemudian diangsur 50 kali. Dibayarkan kapan? Dibayarkan setiap minggu di acara halaqah mingguan yang disingkat HALMI. Kemudian disertai biaya administrasi. Ambil contoh misalnya pinjaman sebesar 1 juta rupiah. Maka besaran angsuran mingguannya adalah 1 juta dibagi 50 menjadi 20.000. Nah, di sini ada administrasi ya, teman-teman. Di dalam praktek Al-Muna Berkah Mandiri ternyata ada administrasi sebanyak 2,5%. Jadi 1 juta dikali 2,5% dibagi 50, yakni sebanyak 500 rupiah. Kemudian ada tabungan ya, ada tabungan sebesar 1.000 rupiah. Nah, kemudian ketika halaqah mingguan, itu setiap peserta memberikan
angsuran sebanyak 20.000 ditambah 500 administrasi ditambah 1.000 tabungan. Nah, ini adalah salah satu contoh atau salah satu dokumentasi dalam halakoh mingguan. Nah, pada prinsipnya pembiayaan KOR di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al-Munah Berkah Mandiri tidak dikenakan bunga. Tetapi ada biaya administrasi 3% per tahun. Kemudian tabungan yang dikumpulkan setiap minggu bisa diambil oleh nasabah pada saat melunasi pinjaman. Jadi tabungan yang 1.000 tadi bisa diambil oleh nasabah. Kemudian pada saat halakoh mingguan, jika ada anggota yang berhalangan hadir, maka anggota yang lain dalam satu kelompok bertanggung jawab untuk membayar angsurannya, karena mekanisme yang diterapkan adalah sistem tanggung renteng. Jadi antara anggota saling bertanggung jawab terhadap anggota yang lain. Manajemen risiko yang diterapkan adalah jika nasabah telat membayar 1 kali, maka akan diingatkan melalui ketua kelompok. Kemudian jika telat 2 kali, maka akan diingatkan melalui ketua kumpi. Kemudian jika nasabah telat 3 kali, maka pengawas Lembaga Keuangan Mikro Syariah akan datang ke rumahnya dan memberikan surat teguran. Jika nasabah telat membayar 4 kali, maka petugas lembaga akan meminta penjelasan bagaimana kelanjutan pengembaliannya. Kemudian jika terjadi wan prestasi, maka akan dilakukan mediasi melalui Basarnas atau melalui Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tentunya ini sesuai dengan aturan atau undang-undang yang ada, yakni melalui penyelesaian non litigasi dan melalui proses litigasi. Demikian penjelasan mengenai akad KOR. Teman-teman silahkan bisa mencari akad KOR yang sudah diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar rumah teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, kemudian nanti dibuat resume dan bisa dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.